Selamat datang di CDC Online Service hari ini. Senang berjumpa dengan Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara. Mari kita terima pesan Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, hati seorang murid yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang akan ditaburkan pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Shalom Church, Happy Sunday. Kembali lagi bersama-sama kita memuji Tuhan Allah kita yang baik, Allah yang luar biasa dahsyat. Sebab itu naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kita mau sama-sama katakan, hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, benar Tuhan, Engkaulah bagian kami selamanya Tuhan. Engkau Allah yang kekal, Allah yang hidup. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, oh hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya Tuhan, ya sepenuh iman dan sepenuh hati kita bersama-sama lebih sungguh katakan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, sumber
setiap kehidupan kami. Yes, kita bersyukur kalau minggu ini kita boleh melalui dengan berbagai banyak hal mungkin terjadi. Ada masa-masa yang menyenangkan, ada mungkin masa-masa yang membuat kita mengalami banyak pergumulan. Tapi satu hal, saat kita datang dekat kepada Allah, ada pengharapan yang baru, ada ketenangan, dan jiwa kita boleh dipuaskan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lebih sungguh lagi datang ke hadapan Tuhan, bagaikan seorang penjaga yang mengharapkan fajar datang. Seperti itulah mari hati kita bawa. Kita mau mengharapkan Allah memenuhi hati kita saat ini, menjamah setiap kita, bahkan memenuhi dengan kebenarannya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian dari awal. Kami sungguh mengharapkan Engkau hadir buat setiap kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, mari jemaat Tuhan sembah Dia. Naikkan segala pujian, naikkan segala mazmur bagi Allah kita. Haleluya, ya Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, dan jiwaku tenang bersamamu Yesus. Ya Shikira Bakaya mari bermazmur, mari memuji namanya, mari naikkan segala sembah, segala pujian. Haleluya, ya Shikira Bakaya oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan Allah yang dahsyat. Hatiku tenang, jiwaku tenang bersamamu Yesus Tuhan. Ya mengalirlah kuasamu, penuhi setiap kami, penuhi setiap jemaatmu Yesus. Ya oh haleluya, sebab Engkau Allah yang kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, kami muliakan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Benar Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan karena kami bisa menyebut Engkau sebagai Allah kami, Allah yang luar biasa, sebagai Bapa yang senantiasa menjagai kami. Bahkan kami tenang Tuhan, jiwa kami tenang, boleh melewati berbagai macam hal yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji, boleh menyembah, boleh meninggikan nama-Mu. Saat ini dimanapun kami berada, biarlah hadirat Allah penuh, memenuhi setiap kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau Allah yang membajak, mempersiapkan hati kami, untuk kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Sehingga apa yang ditaburkan melalui hamba-Mu itu akan menjadi kebenaran, akan menjadi suatu pegangan yang baru, yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman pada pagi hari ini, tutup bungkus dan berkati, sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Dan biar apa yang Ia katakan adalah yang berasal dari hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Shalom jemaat CDC. Hari ini saya mungkin saya ingin memperkenalkan karena kita hari ini mengundang pembicara yang baru pertama kali join. Saya ucapkan terima kasih kepada Ivano yang sedia
kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Jadi Pastor Paul Givano ini adalah seorang hamba Tuhan di dalam tim beberapa teman-teman CDC nggak asing dengan Pastor Erwin, dengan Pastor Robi Hasan sudah ya, mereka adalah satu tim bersama juga memperkenalkan diri lebih detail. Saya bisa berjumpa dengan Anda sekalian, jemaat GTC yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Tini yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi sharing firman Tuhan hari ini. Dan tadi sempat diperkenalkan oleh Ibu Tini, ya, nama saya Paul Givano, dan saya punya cukup satu istri dan juga 2 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Dan saya satu tim dengan Pak Erwin, Pak Robi, dan saya juga dipercayakan untuk mengembalakan gereja cabang dari Jalan Merak, yaitu di GBI Kahuripan Raya. Ya, saya rasa cukup perkenalan ini dan kita langsung saja akan buka firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan berbicara tentang bertumbuh dan tetap berbuah di masa sukar. Kita percaya jika sesuatu terjadi, Tuhan izinkan. Artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersama dengan saya kita buka kitab kita di dalam Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Mazmur pasal 92 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Luar biasa, hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, apapun yang terjadi, kita tetap harus bertumbuh dan tetap berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu akan bertumbuh seperti pohon korma. Nah, kalau kita lihat ya, pohon korma itu dijumpai di daerah-daerah yang notabene adalah daerah tandus, di padang gurun, ya, di daerah Timur Tengah. Tapi yang luar biasa adalah pohon korma ini sekalipun ditanam di tempat yang tandus, di tempat yang kering, pohon ini bisa bertumbuh dengan luar biasa, bahkan bisa menghasilkan buah dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Bahkan beberapa masyarakat di Timur Tengah menjadikan buah korma ini sebagai makanan pokok, belum lagi dijadikan obat-obatan herbal dan lain sebagainya. Dan kita berkata bahwa orang benar itu akan bertumbuh seperti pohon korma. Siapa orang benar? Saudara dan saya, orang-orang yang telah dibenarkan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan bertumbuh seperti pohon korma, artinya di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, saudara dan saya akan tetap mengalami pertumbuhan rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara kasih, kita melihat bagaimana pohon korma yang luar biasa ini, ya, dia memiliki sesuatu yang khas. Dia bisa bertumbuh, dia bisa berbuah di tengah-tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang tandus karena punya kekuatan. Kata kekuatan ada pada akarnya yang luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita, kalau saudara dikatakan bahwa orang benar bertumbuh seperti pohon korma, di tengah kesukaran, kesulitan yang terjadi saat ini akibat dari pandemi corona, maka percayalah saudara akan tetap menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia, menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan lain, menjadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh seperti pohon korma tadi? Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus memiliki iman yang kuat, itu yang pertama. Kalau pohon korma, dia bisa bertumbuh kuat, dia bisa berbuah di tempat yang tandus karena memiliki akar yang kuat.
maka orang percaya dia akan bisa bertumbuh, dia akan bisa berbuah di tengah kesulitan kalau dia punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana para petani Timur Tengah, mereka punya cara yang luar biasa untuk menanam pohon kurma ini. Jadi para petani ini mereka menggali pasir atau tanah yang ada di sana, ya, lantas setelah digali, maka ditaruhlah benih kurma tersebut. Nah, setelah benih kurma ditaruh, maka di atasnya ditaruh batu, ditaruh beban. Terus yang dikasih Tuhan, kita mungkin berpikir untuk apa? Ternyata sengaja ya benih kurma tadi di atasnya ditaruh batu, ditaruh beban, supaya akarnya itu akan terus merambat ke bawah mencari sumber mata air. Nah, jikalau akarnya sudah merambat ke bawah, ke dalam tanah dan mendapatkan mata air, maka dia akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dan ketika sudah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, maka batangnya mulai bertumbuh dengan kuat, dan batang yang bertumbuh dengan kuat tadi, dia bisa menggulingkan batu yang di atasnya. So, yang dikasih Tuhan, ini pelajaran yang sangat menarik buat kita orang percaya. Kalau saudara mau kuat, mau bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, maka saudara harus punya iman yang kuat. Saudara bisa memiliki iman yang kuat kalau saudara punya akar iman juga yang kuat. Olehnya dalam hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan, sehingga iman kita akan distimulasi oleh Tuhan, sehingga memiliki iman yang kuat. Sekalipun di masa sukar seperti ini, di masa sulit seperti ini, saudara akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang dimenangkan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana contoh-contoh orang yang memiliki iman yang kuat, sehingga bisa menggulingkan batu-batu pergumulan di dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh adalah Abraham. Abraham yang sudah sekian lama menantikan janji Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan hampir-hampir tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham punya iman yang kuat. Dia tetap pegang janji Tuhan, percayai janji Tuhan. Dan pada akhirnya dia boleh mendapatkan penggenapan janji Tuhan tersebut. Bahkan dia dikatakan sebagai bapa orang yang percaya. Bagaimana Musa di tengah kesukaran, di tengah kesulitan dihimpit oleh pergumulan yang berat. Di depannya ada laut Kolsem, di belakangnya tentara Mesir. Iman yang membuat Musa menang. Dia belah lautan itu dengan tongkatnya, sehingga mujizat terjadi. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang memiliki iman yang kuat sehingga bisa menggulingkan batu-batu pergumulan di dalam kehidupan mereka. Jadi kuncinya adalah iman yang kuat. Kalau kunci kekuatan dari pohon kurma adalah akar yang kuat, maka kunci kekuatan orang percaya adalah iman yang kuat. Jadi percayalah di situasi sukar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara punya iman yang kuat di hadapan Tuhan, iman yang teguh di hadapan Tuhan, maka engkau tetap akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, sehingga keberadaanmu menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi sesama, jika nama Tuhan dipermuliakan. Terus yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa kuat, iman itu bisa menghasilkan mujizat yang dahsyat. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Artinya iman saudara akan bertumbuh, iman saudara akan kuat kalau saudara rajin baca Alkitab. Bagaimana dengan saudara akhir-akhir ini? Apakah masih rajin baca Alkitab atau sudah melupakan jam-jam baca Alkitab? Kita lebih sering nonton sinetron, lebih sering nonton berita dan lain sebagainya. Dan kalau saudara ingin imanmu kuat, pastikan setiap hari saudara baca Alkitab. Ingat bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Ingat ya, Tuhan masih berbicara kepada kita semua. Dan 90% Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Sisanya pewahyuan. Jadi artinya kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, jangan harapkan saudara bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara pernah baca Alkitab, baca firman Tuhan, jangan harap saudara memiliki iman yang kuat. Maka yang pertama yang harus saudara lakukan supaya imanmu kuat, saudara harus baca firman Tuhan. Maka kata merenungkan di dalam Alkitab itu ada 3. Yang pertama adalah sikah, ya. Kita harus penuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan.
Maka Yosua mengatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, pesan dari Tuhan, ya, supaya umat Tuhan itu memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memenuhi pikiran dengan firman Tuhan. Karena apa yang kita tabur dalam pikiran akan kita tuai di dalam perbuatan. Kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semakin banyak kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka akan semakin kuat iman kita. Dan kita akan dijauhkan dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari ketakutan di dalam menghadapi pergumulan ini. Jadi pastikan saudara memenuhi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana kemenangan Raja Daud pun juga karena apa? Kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3 bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Saudara akan memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh. Sekalipun di tengah kesukaran, kesulitan, saudara akan tetap bisa berbuah. Kalau saudara kesukaannya ialah firman Tuhan. Kalau saudara lakukan sikah, memenuhi pikiranmu dengan firman Tuhan, maka percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun di tengah kesukaran, kesulitan, engkau tidak akan takut, tidak akan cemas. Justru saudara akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak cukup kita memenuhi hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Maka kata merenungkan bisa dikatakan dalam Alkitab yaitu hakah. Artinya memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan. Maka Yosua mengingatkan supaya perkatakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Firman Allah itu berkuasa. Perhatikan ketika Yesus mau melakukan mujizat, bahkan ketika melawan iblis, Yesus selalu berkata, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan perlu diperkatakan. Dan ketika sudah memperkatakan firman, firman itu berkuasa. Bahkan firman Tuhan itu seharusnya menjadi landasan doa kita. Maka ketika sudah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, landasannya adalah firman Tuhan yang sudah katakan, ucapkan di dalam doa itu. Maka percayalah doa-doamu pasti akan manjur, akan dikabulkan, akan berkuasa. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan perlu diperkatakan. Perlu agak diperkatakan. Secara psikologis, kalau kita memperkatakan sesuatu yang positif, maka akan menimbulkan dampak kekuatan yang luar biasa, ya. Olehnya kalau kita melihat ya kayak TNI, Polri, biasanya mereka punya yel-yel, ya, berupa lagu-lagu atau kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat yang luar biasa. Nah, dalam hidup kita punya firman Tuhan. Saudara perkatakan itu, saudara ucapkan itu, sehingga membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita. Tidak ada prajurit yang berperang, ya harusnya kan nyanyinya maju tak gentar, membela yang benar. Terus yel-yelnya mungkin diganti, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Saya rasa belum angkat senjata udah mati semua, saudara. Gak ada semangat, gak ada gairah. Saudara dan saya punya firman Tuhan yang bisa diperkatakan. Ketika kesukaran, kesulitan melanda, katakan firman Tuhan, katakan firman Tuhan, katakan firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen, orang percaya harus tetap memperkatakan firman Tuhan. Katakan bersama dengan Allah, aku akan lakukan perkara yang besar. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Maka pasti akan terjadi. Beberapa tahun yang lalu, ya saya dengan teman-teman memimpin sebuah KKR di daerah Tiga Balata,
Sumatera Utara, saudara yang dikasih Tuhan, termasuk Pastor Erwin juga ikut waktu itu. Dan ketika hari pertama mulai ibadah dan saya mulai naik panggung untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, jemaat yang tadinya begitu banyak, begitu semangat bernyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi ketika mulai ada angin badai, awan mulai gelap, tiba-tiba ada petir menyambar-nyambar dan hujan badai. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itu jemaat yang banyak di lapangan terbuka, semua meninggalkan lapangan. Tinggal saya di panggung itu dengan beberapa pemain musik. Bisa dikatakan KKN hari pertama itu gagal total. Dan kami kembali ke hotel. Saya berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dia beritahu kepada saya, tenang hambaku. Kamu teman-teman pada siasat tapi hebatnya saudaraku yang dikasih Tuhan ya, bahwa ternyata ya di kota itu 3 balata hujan badai, hujan deras. Tapi lapangan di mana kami pakai untuk ibadah tidak ada setetes air. Bahkan orang-orang yang tadinya sakit, dia mulai mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan tanpa ditumpang tangan. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan berkuasa. Ya dan amin. Mujizat pasti terjadi. Jadi Gayon itu artinya apa? Menyanyikan lagu-lagu firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang saudara baca dinyanyikan. Ada tradisi gereja-gereja awal, gereja mula-mula. Sebetulnya kalau mereka membaca ayat-ayat Alkitab itu dinyanyikan sesuai yang dikasih Tuhan. Dan ini diadopsi oleh teman-teman tetangga kita. Kalau mereka membaca ayat-ayat suci Alkitab mereka pakai lagu-lagu. Nah kita lah yang kadang-kadang baca Alkitab nggak pakai dinyanyikan kan begitu ya. Kita lebih suka nyanyi lagu-lagu yang lain ya. Coba mulai sekarang baca Alkitab, lantas nyanyikan ayat-ayat Alkitab itu. Dia akan membangun imanmu. Itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Salah satu contoh ketika sudah baca Mazmur pasal 1 tadi ya, nyanyikan aja. Kan ada lagunya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, ketika sudah mengalami kesukaran, kesulitan, nyanyi ayat-ayat firman Tuhan kita nyanyikan, tumbuh iman, jadi mujizat, saudara akan berkemenangan dan tetap menjadi berkat. Tapi kalau saudara nggak nyanyikan firman Tuhan, saudara nyanyi lagu yang lain. Saudara sedang mengalami masalah, persoalan, saudara nggak ucapan firman Tuhan, saudara nggak nyanyikan ayat firman Tuhan, saudara nyanyi lagu yang lain, saudara berkata, tak sanggup lagi menerima semua ini. Jadilah sesuai dengan perkataan. Jadi hari ini mari kita belajar ikuti apa kata firman Tuhan, supaya imanmu kuat, kokoh, sehingga menghasilkan buah, menghasilkan mujizat Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, nyanyikan firman Tuhan, penuhi hatimu dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga perlu kita taati. Tidak cukup dikatakan, tidak cukup dipenuhi dengan firman Tuhan, tidak cukup dinyanyikan, ditaati. Ini merupakan satu langkah tindakan iman. Ketika saudara mulai melakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. Ketika saudara mulai melakukan perkataan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan terjadi. Langkah iman. Jadi bicara tentang lockdown, itu sebetulnya sudah ada sejak dulu saudara.
Elia pernah mengalami hal itu. Ya, bagaimana Israel mengalami kelaparan kurang lebih 3,5 tahun. Dan Tuhan berbicara kepada Elia, Elia, kamu harus pergi, kamu harus menyingkir ke sungai Kerit, tempat yang kecil, sesuatu yang dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Elia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Elia lakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dia tinggal di sungai Kerit selama 3,5 tahun. Di lockdown oleh Tuhan, gak boleh kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Apakah Elia mati kelaparan? Oh, tidak. Justru di situ pemeliharaan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata. Tuhan pelihara Elia dengan begitu dahsyat. Ada burung gagak yang ngirim makanan kepada Elia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Imanmu akan kokoh, imanmu akan kuat, engkau akan bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudaraku, tidak cukup dengan melakukan saja. Ya, sudah harus hidup dengan ucapan syukur. Kadang-kala ketika kita mulai melakukan tindakan iman, ya tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang mulai banyak tantangan kanan dan kiri. Saudaraku, jangan ragu, ucap syukur saja, ucap syukur saja, ucap syukur saja. Pandang Tuhan, pandang Yesus. Jangan pandang tantangan, gua akan tenggelam. Jika sudah mulai melakukan tindakan iman, ingat, pandang Yesus. Saya masih ingat kisah tentang Petrus, ya, yang waktu itu dia Tuhan Yesus menemui mereka di danau itu di tengah malam. Dan dalam kegelapan itu tiba-tiba Yesus muncul dan murid-murid berkata, itu hantu, mereka ketakutan. Tapi Yesus berkata, ini aku, ini aku. Dan salah satu murid yang sangat pemberani bernama Petrus berkata, kalau engkau itu guru, suruhlah aku berjalan menemuimu. Dan saat Petrus dia fokus kepada Yesus dan mulai melangkah dengan tindakan iman, keluar dari perahu, berjalan untuk menemui Yesus. Matanya, pikirannya fokus kepada Yesus, mujizat terjadi. Dia bisa berjalan di atas air, berjalan di atas air. Tidak ada murid-murid yang lain yang mengalami mujizat seperti Petrus, hanya Petrus berjalan di atas air. Saya perhatikan baik, ketika dia mulai tidak fokus kepada Yesus, ketika dia mulai fokus kepada tantangan, fokus kepada gelombang, fokus kepada badai, Petrus tenggelam. Jadi di dalam kita melakukan tindakan iman, ingat harus disertai dengan ucapan syukur, memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan, maka imanmu akan tetap kokoh dan mujizat terjadi. Engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini? Ingat, jangan pandang masalah, jangan pandang kesukaran, jangan pandang kesulitan, pandang Yesus. Mulai sudah melangkah dengan tindakan iman, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Mujizat pasti terjadi, kuasanya pasti terjadi. Orang yang sakit akan mengalami kesembuhan. Saudara yang mungkin sedang mengalami masalah di dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, engkau akan mendapat terobosan yang luar biasa. Engkau yang punya masalah di dalam keluargamu, engkau akan mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan yang luar biasa. Jadi mulai mengucap syukur saja, nyanyi saja, agungkan Tuhan saja. Ingat, tembok Yeriko runtuh bukan karena kuat gagahnya tentara-tentara Israel, tapi ketika mereka bersorak-sorai, tembok yang kokoh itu runtuh karena Tuhan yang dahsyat. Ingat ketika bangsa Yehuda dilawan oleh 3 suku bangsa, ada suku bangsa Moab, Amon, Meonim. Apa kata Tuhan? Yosafat, ajak pasukanmu, nyanyi saja, bersorak-sorai saja. Ketika mereka mulai melangkah, mereka mulai melakukan tindakan iman, mereka mulai bersorak-sorai. Kita tahu, 3 suku bangsa yang mengeroyok bangsa Yehuda, tiba-tiba mereka saling berperang dengan mereka sendiri dan mereka mati karena mereka dikalahkan oleh prajurit-prajurit Allah. Jadi, mari kita mengucap syukur apapun yang terjadi. Saya percaya kalau saudara mulai memenuhi pikiranmu dengan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mulai menyanyikan firman Tuhan, mulai melakukan janji Tuhan, perkataan Tuhan, dan mulai bersyukur kepada Tuhan, imanmu akan kokoh, imanmu akan kuat. Di tengah kesukaran seperti ini, engkau akan tetap bertumbuh dan berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa
buah atau tanda buah itu berkualitas, tanda pohon itu berkualitas ketika pohon itu menghasilkan buah. Jadi saudara jangan pernah berkata saudara tanam pohon jambu atau pohon apapun, buah mangga, berkata ini pohon berkualitas nih, luar biasa, tapi nggak pernah menghasilkan buah. Artinya apa? Bahwa pohonmu tidak berkualitas. Saudara jangan bangga menjadi orang Kristen ya, seolah-olah setiap hari ke gereja dan lain sebagainya, saudara dengerin firman Tuhan, tapi saudara nggak pernah berbuah. Saudara berkata, saya luar biasa, saya berkualitas. Enggak, no. Orang yang hidupnya, kerohaninya berkualitas, dia akan berbuah. Dia akan semakin mendekat, melekat dengan Tuhan. Dia akan peka dengan suaranya Tuhan. Dan hidupnya akan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ingat, buah dari pohon itu dinikmati oleh manusia lain, oleh orang lain, oleh orang-orang di sekitar pohon tersebut. Kalau hidup saudara berbuah, saudara akan dinikmati oleh orang-orang di sekitarmu. Keluargamu akan merasakan manfaat kehadiran saudara. Lingkungan di mana saudara tinggal akan merasakan manfaat ketika saudara tinggal di sana. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang benar itu akan bertumbuh seperti pohon korma. Ya, sekalipun di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah sesuatu yang tidak baik, kita akan tetap bertumbuh secara rohani, berbuah menjadi berkat banyak orang di sekitar kita. Dan buah kita bukan 1-2 hari. Buah kita tetap, sebab kita tidak sendiri, sebab kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman di hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma. Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang tidak benar, tapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau benarkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang benar. Dan Tuhan, di situasi sukar, di situasi sulit, dampak dari pandemi corona, biarlah kami seperti pohon korma. Kami akan tetap bertumbuh rohani kami, semakin melekat dengan Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, nama berdoa setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara online bersama-sama dengan hamba-Mu saat ini, apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau tolong ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, kami percaya kalau pohon korma letak kekuatannya pada akar, dan kami orang percaya letak kekuatannya pada iman kami. Bahkan Engkau sendiri berkata bahwa iman akan mengalahkan dunia. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bersama-sama dengan hamba-Mu secara virtual saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, atau anggota keluarga mereka sakit. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Saudara-saudara, Engkau yang memerlukan kesembuhan. Saudara, angkat tangan kananmu, atau mungkin ada di antara keluargamu yang sedang mengalami sakit. Saudaraku, arahkan doamu kepada Tuhan. Tuhan, nama berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, atau anggota keluarga mereka sakit. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kuasa kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Nama berdoa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan kesembuhan. Lawat, sembuhkan segala sakit penyakit apapun, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sakit jantung, rematik, sakit stroke, gula darah, darah tinggi, dan lain sebagainya. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Anggota keluarga yang sakit, mungkin di rumah sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan-Mu saudara. Engkau mungkin yang sedang mengalami masalah keuangan, bisnismu mungkin sedang macet gara-gara pandemi corona. Ingat ini ya, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, apa berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka anak-anaknya sedang punya pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Tuhan, Engkaulah yang memiliki segala-galanya, mempunyai segala-galanya. Engkau sumber berkat. Sama berdoa Tuhan, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang terlilit oleh hutang yang begitu banyak,
berkati keuangan mereka, berkati usaha mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara, kalau di antara saudara yang sedang punya masalah keluarga, mungkin hubungan di dalam keluarga sudah dingin, hubungan suami istri tidak harmonis, orang tua dengan anak tidak harmonis. Angkat tangan kananmu, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, untuk hamba-hamba, untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan saat ini Tuhan, yang punya pergumulan masalah keluarga, masalah rumah tangga, Tuhan campur tangan, pulihkan rumah tangga mereka Tuhan, pulihkan hubungan di dalam keluarga mereka, untuk saling mengampuni, saling memaafkan, suami istri, orang tua anak, menantu mertua, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perpecahan kami tolak, usir dari keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Hamba telah berhenti berkata-kata, silakan Roh Kudus terus berbicara di hati kami, sehingga olehnya kami boleh menjadi orang benar yang bertumbuh dan berbuah, dan buah kami tetap, kami boleh menjadi berkat bagi sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah via Zoom hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani Tuhan dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman, di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, ibadah CDC online via Zoom akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Mari kita dukung doa untuk kebutuhan jemaat. Kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat. Untuk jemaat yang sedang sakit maupun di dalam masa pemulihan, kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua, anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberikan hikmat Tuhan, ide kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Kami sepakat untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapatkan hikmat dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia diberikan hikmat Tuhan, serta mengawasi ketat prokes untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia agar dapat terkendali. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan, dan sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu sekalian dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu buah ayat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke dalam pelatarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Dan saatnya kami boleh memberikan keuangan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk kami boleh memberi dengan sukacita dan damai sejahtera. Biar persembahan kami ini juga Tuhan bisa Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan.
bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Kami percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Carecel, yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Carecel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Ku punya rencana yang indah. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membagikan kebenaran firman-Mu lewat Pastor Paul Givano. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Biarlah firman ini berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran jemaat yang hadir pada hari ini dan setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami mau sepakat juga berdoa untuk Pastor Paul. Pakai beliau lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tambahkan jiwa di sana, kesehatian para pelayan, dan kami percaya kami semua sebagai alat Tuhan, kami siap melakukan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa tercurah ke tengah keluargamu dalam pekerjaan yang beliau kasih dari Yesus Kristus memenuhi hatimu, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua umat yang percaya katakan amin.